Tapi kan pernah juga ada kasus itu amplop kosong. Oh ya, ada sebagian ya ada. Iya. Ada. Zaman sekarang masih ada nggak? Pasti ada. Ada. Bukan zamannya, pasti ada sudah. Amplop kosong. Siap, selalu ada. Pasti. Bukan nggak ada zaman di situ. Mulai dulu sampai sekarang itu pasti ada. Nah, menurut situ yang sudah berpengalaman dari dulu, dasarnya itu apa? Seumpama nih ya, kita nggak punya uang sama sekali. Masyarakat awam nggak punya uang sama sekali. Nah, nikahan banyak. Banyak. Ini gimana menurut situ? Jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Yang mau sebentar belum. Yang mau dijual pun nggak ada. Nah, Ya. apakah kita nggak apa-apa ngutang? Menurut situ gimana? Ini Koleman ngutang untuk koleman. ya. Ini menurut saya, istri saya ini bilang, kalau sampean di panggung, oke dah. Apa tujuanmu? Kamu yang tahu. Inilah. Oh, proses ini. Cinta yang selama ini masih terpendam, Mencurah sudah penuh dengan kemesraan. tak ingin lagi berpisah, Cukup sekali berpisah. tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Bertemuan. Kan bertemu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan kami masyarakat awam, seperti biasa kumpulannya bapak-bapak awam ini yang selalu ingin mencoba apa namanya bang, ingin tahu lah, Ya betul. ya ngobrol-ngobrol sok tahu juga ini. Dan mungkin juga penontonnya bisa menambahkan pengetahuan kita, Dan menambah kesadaran toh. menambah kesadaran ya, dengan cara mengetik di kolom komentar kan gitu. Dan bagikan juga video kita ke siapapun itu, Siapapun. terutama ke pecinta Rhoma Irama dan Soneta. Soneta. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah apa, lagu Pertemuan. Pertemuan. Kenapa kok pilih lagu itu tadi situ? Sekarang kan bulan besar. Banyak kita ada perkawinan, banyak perkawinan. Banyak nikahan. Pernikahan. Walah. Ada Berarti enggak, sebentar. Kan biasanya kita kan bahas lagu yang mengandung pesan-pesan moral. Ya. Apakah lagu ini juga ada pesan-pesan moralnya, Bang? Wah ada. 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 Banyak di situ. Iya, ada banyak. Kayaknya cuma lagu ini tentang yang tahu ini. percintaan ini cuman, Bang. Iya, sampai percintaan kan ini kan awalnya kan pertemuan. Kemudian kita ketemu di tempat yang kita di apa? Tempat perkawinan, ya, pernikahan. maksudnya. Jadi kita ketemu semua persaudaraan yang dari jauh-jauh kita ketemu. Menjadi satu. Oh iya. Oke. Sebelum membahas lagu ini lebih dalam, Ya, tadi situ ngomongnya bulan besar, musim orang nikah. pernikahan. Nah, ini ada momen-momen nggak situ? Ya. Ada pengalaman nggak Ya, tentang ya. pernikahan ini?
Ada pengalaman lah tentang koleman ini. Ya, ini Pak yang tahu ini. Ya, gimana kalau menurut situ Pak Joko? Sekarang musim pernikahan, tapi buat saya itu Muhammad pusing. Ah, justru Iya, pusing. soalnya koleman terus itu kan. Ya, dengan penghasilan tidak cukup. Benda-benda nih jabi. Nah, itu. Satu hari bisa 3 kali kok. Koleman itu Pak. Koleman, iya. Bisa jual ayam ya. Iya. Itu. Oke. Jadi di setiap koleman ini kan apa memang harus mengeluarkan amplop Pak Joko. Iya itu. Iya. Bawa amplop ada uangnya. Ada uangnya. Tapi kan pernah juga ada kasus itu amplop kosong. Oh Pak. ya, ada sebagian ya ada. Iya, iya. Ada. Zaman sekarang masih ada nggak? Pasti ada. Ada. Bukan zamannya, pasti ada sudah. Amplop kosong. Siap, selalu ada. Pasti, Bis. Bukan nggak ada zaman di situ. Mulai dulu sampai sekarang itu pasti ada. Nah, menurut situ yang sudah berpengalaman dari dulu, dasarnya itu apa? Ya, kan Enggak, kita lah. menurut situ lah. Dia tuh ngasih amplop kosong, apa coba? Apa karena benci? Apa karena pengen makan enak? Apa coba? Tidak. Menutupi kemaluan itu gitu. Kalau menurut sampean, Tapi masih agak itu kalau tidak ada isinya. Ada isinya tapi bukan uang. Oh, itu mainan itu, uang mainan itu yang disikat. gimana Bang menurut situ Bang? Ini kalau diproses langsung, sadar semua nanti. Kalau saya proses. Udah diproses biar sadar semua. Itu. Karena semua masyarakat awam, ini semua saudaraku. Ya. Dan sehingga penting dah di malam hari ini ada pertemuan seperti ini. Ya, lagu pertemuan toh. Tuh. Pertama pengalaman saya sendiri. Loh, sampean sendiri ngasih amplop kosong? Dulu saya kan punya pernikahan di rumah. Oh, menimpa sampean sendiri? Iya, bukan kata orang tidak. Saya sendiri ini. Ada amplop kurang lebih 3 amplop ini. Isi kertas. Gak ada uangnya. Isi koran. Isi koran. Iya, dan yang kedua isi uang 1.000. Iya ya. Ya, ini bukan kata orang tidak. Iya. Ini saya sendiri. Anak yang nomor berapa itu? Nah, yang pertama, iya, yang pertama itu. Oke, terus. Kemudian ada saudara-saudara sesuai lagu pertemuan toh. Saudara yang dari jauh-jauhnya itu kan kumpul semua. Kemudian tanya, ada isinya bagaimana? Alhamdulillah. Enggak, ada yang palsu. Bukan palsu. Kenapa? Itu sesuai kemampuan dari orang-orang itu. Ya bagaimana ini kok ada isi Quran, ada isi begini? Jangan. Jangan masuk ke situ sampean. Jangan, enggak boleh. Loh, kenapa? Itu termasuk untuk saya sendiri. Ini dibaratkan kita tanaman tambah tinggi, maka anginnya tambah banyak. Tanaman makin tinggi, anginnya tambah kencang. Tambah aja itu, tambah banyak. Oh, kalau dibahas bagaimana nah, sekarang saya mau tanya. Kita kalau punya tanaman iman, pasti ada proses itu tambah banyak. Entah lewat Quran, entah lewat ini. Itulah. Bukan jelek itu. Orang menjadi Quran ada ininya. Bukan jelek, tidak. Terus? Kalau orang itu dianggap jelek, dan ini kan di sini yang dianggap apa ya? Menuduh orang. Menuduh orang toh. Nggak boleh toh dia menuduh orang. Tidak tahu siapa orangnya, tapi dalam hatinya kan menuduh sudah. Padahal intinya itu saya harus berdiri bertambah iman sehingga angin tambah tanaman tambah tinggi, anginnya tambah banyak. Harus kuat menghadapi angin itu. Jadi terhadap Quran, terhadap isinya amplop yang 1.000, yang kosong, seperti itu. Kenapa? Kok bisa proses? Iya,
Karena yang naruh 1000, yang isinya koran, itu kan hak Allah semua. Hak Allah itu karena itu tidak ngikutin aturan yang kuasa, tidak ngikutin aturan yang kuasa, ya sudahlah masing-masing. Nah itu. Jadi kita nggak boleh beranggap-anggap dong. Tidak boleh. Alhamdulillah selalu. Gitu. Oh begitu. Harus berprasangka baik. Nah, ya paham. Jadi kalau seumpama kita amplop kosong, jangan ini. Berarti itu kan mengotori hati kita sendiri. Akad di sini sudah. Iya, syariatnya ada. Oh, saya tidak pernah seperti ini, kok sekarang seperti ini, begini. Iya, syariatnya selalu ada. Tapi masuk ilmu ketuhanan, akad di sini sudah. Akad sini nggak ada situ. Itu sebagai ini ujianku. Dan harus saya berdiri menegakkan iman. Nah itu. Kenapa? Nanti entah besok lusa Allah yang menambah. Diganti. Nah itu. Diganti dengan yang lebih baik lagi. Ya, jalan keluarnya bermacam-macam. Tuh. Atau sama dengan dipertemukan dengan yang lebih baik. Pasti lagu pertemuan. Digantikan akan ketemu nanti dengan ganti yang lain itu. Ini buat saya sendiri sehingga biar punya kesadaran tuh. Itu namanya menuju iman pertemuan ini. Amplop kosong. Saya sudah selesai nih. Tapi kan nggak bisa dipungkiri Bang. Kadang kita kan sedikit banyak kan, aduh kosong siapa ini. Nah kan kadang nggak terasa Bang. Kalau kita hanya bisa baca tapi tidak ngaji, tak akan ketemu di situ. Tahu baca tapi tidak ngaji, ya sama dengan apa itu? Berlomba-lomba. Oke. Berarti untuk amplop kosong, amplop koran, atau uang apapun 1000, itu, atau 1000, kita berprasangka baik aja. Oke. Tuh. Nah sekarang kalau dari segi koleman tadi Bang, gimana? Iya. Koleman, banyak ini yang ajaran, terutama di desa ini Bang. Semua orang kebanyakan mengeluh. Ya. Waduh, ini koleman di sana, ini nikahan di sana. Nah, itu gimana itu? Itu kalau bagi saya, menurut saya ya. Kalau bisa masyarakat awam khususnya, kalau bisa cari bulan yang bagus tapi sekiranya ramai, taruh agak renggang sedikit. Misalnya saya sekarang koleman, misalnya banyak antara 4 atau 5 misalnya, saya punya uang sekian misalnya, kan dibagi. Itu lebih baik kalau kita punya pernikahan agak bulan-bulan yang renggang gitu. Sehingga punya uang sekian, jadi enggak sampai ke sana kemari, jadi satu sama yang perlu jangan itu sebetulnya. Sampai jual aja. Enggak. Jadi gimana? Menabung dulu atau gimana? Tidak, misalnya uang 1000. Kalau punya perluan punya pernikahan 4 misalnya, uang 1000, berarti kan 250-an. Kalau yang punya pernikahan hanya 1 misalnya, jadi uang 1000 cukup orang satu, orang yang punya hajatan cukup 1000. Jadi itu yang lebih bagus kayak seperti itu. Ngasih 1000. Iya, kalau nggak banyak perluan itu maksudnya. Kan terlalu banyak kayaknya 1000 untuk masyarakat awam, masyarakat desa. Ya, maksudnya perbandingannya itu. Iya. Itu. Seumpama nih ya, kita nggak punya uang sama sekali. Masyarakat awam nggak punya uang sama sekali. Nah, nikahan banyak. Ini gimana menurut situ? Jalan keluarnya. Yang mau sebentar belum. Yang mau dijual pun nggak ada. Ya. Apakah kita nggak apa-apa ngutang? Menurut situ gimana? Ini koleman ngutang untuk koleman. Ya. Ini menurut saya akal sehat toh. Mau hutang, cari hutangan misalnya. Nah, mau janji entah
berapa hari lamanya kan sudah tahu ini sudah, sehingga apa mau dijanjikan kan nggak repot sudah. Misalnya nggak punya bayaran, nggak punya pembayaran pun sedikit misalnya nggak cukup misalnya, ya lebih baik kalau ini yang punya perluan, yang punya hajatan ini hanya apa dikasih undangan misalnya, dikasih undangan misalnya mau koleman deh. Ini kan minta bersambung doa. Kalau di sini misalnya apa ya, banyak keluhan misalnya ya. Bukan kesalahannya yang punya hajatan. Yang mengeluh ini yang salah. Ya kalau nggak punya ya sudah menang. Nggak usah ngasih. Nggak usah. Kenapa? Ya berangkat diselamatan ya datang, nggak masalah. Tuh nggak masalah datang. Misalnya nggak koleman misalnya, karena nggak punya uang misalnya. Kalau yang punya hajatan itu punya iman, alhamdulillah. Sehingga sambung doa berdoa itu murni sudah gitu, bukan sambung doa bukan karena jajan, kalau nggak punya uang maksudnya. Ya kan memang ada sebagian orang mengadakan nikahan untuk bisnis kadang. Lain lagi itu. Lain lagi itu ya. Lain lagi itu. Enggak, berarti nggak apa-apa ya nggak hadirnya. Nggak masalah. Seumpama nih gini, jadi kita nggak hadir. Nah, setelah ada rezeki atau beberapa hari kemudian kita datang ngasih amplop itu gimana menurut itu? Ya saya kira nggak perlu wis. Nggak perlu. Nggak semua mau situ ya. Hajatan. Pesta lah. Pesta. Pak Joko siangnya sudah selamatan atau walimaannya itu. Nah malamnya ternyata uang kosong. Mau ngisi amplopnya. Jadi Pak Joko ini berinisiatif akan hadir beberapa hari kemudian kalau sudah punya uang gitu. Kepada yang punya hajatan. Iya, kepada terus, situ. Terus itu gimana? Ya saya kira enggak perlu. Ya, kalau nggak enak. Nah, nggak enaknya itu. Wong namanya nggak enak kan apa kok dikasih. Nah, nggak enak itu itu keliru besar. Ya? Kalau ini akan lagu pertemuan ini. Oh nggak enak kalau nggak sana kan nggak enak. Oh namanya nggak enak, oh masih jalan. Kok dikasih uang, oh namanya doanya sudah bilang nggak enak. Ya sudah, kalau nggak enak ya sudah neng. Iya sudah diem ini. Nah setelah beberapa hari kemudian sudah punya uang lebih, gitu loh. Mau ngasih gimana menurut itu? Kalau punya uang lebih, sekiranya tidak pusing. Kiranya besok persiapan ada, lusa ada, ya enggak masalah. Kalau uangnya pas-pasan karena nggak enak, itu ya nggak boleh. Oh nggak enak. Kemarin dari anu, ya nggak enak. Nggak enaknya itu loh, maksudnya bukan uangnya loh ya, bukan uangnya itu enak tetap. Yang nggak enak suaranya itu loh ya, nggak enak. Oh namanya nggak enak. Akhirnya ada nanti ke sana kasih menuin ya, menuin koleman misalnya. Berapa tadi tuh? Ini bayaran nggak cukup. Nah, rusak wis. Tuh. Jadi bagaimana ya? Akad wis di sini wis. Bukan saya nggak sengaja dan saya bukan karena dolim tidak mau ke sana, tidak karena sesuai kemampuan, enggak masalah. Tuh. Itu kalau kembali ke dalam, lain lagi ceritanya. Kalau yang punya perluan ya, punya hajatan itu, ini yang A, yang B nggak datang. Kenapa ini ya? Oh, wajar orangnya nggak punya uang. Penghasilannya minus sekian. Bahkan kalau bisa tapi yang punya hajatan itu datang ke sini. Diantarkan beras. Nah, lain lagi ceritanya. Tapi nggak ada di seperti itu, nggak ada. Ya, kalau tak ada tunggu ya terus. Oke. Kembali ke lagu pertemuan. Di setiap hajatan kan mesti ada elektron tuh. Ya. Nah, setiap situ hadir ke acara nikahan mesti nyumbang gitu ya? Iya.
Wajib itu ya. Wajib sudah. Wajib sudah. Dan lagu pertemuan ini mesti gak lepas ya. Lapangan ini. Gak ketinggalan masih. Ini apa ya? Sudah tradisi sudah Iya. di situ. Saya apa ingat-ingat tuh mesti lagu pertemuan ini memang gak ketinggalan setiap di Pertemuan, kerinduan, itu. apa lagi? Malam terakhir. Terus biasanya dibawa elektron Iya, kalau nikahan. iya. Itu Yang manis siapa yang punya itu apa? iya, itu yang manis itu. Yang punya sih. Ya. Terus kerinduan, yang manis, tak dapat tidur itu. tak dapat tidur. Oh ya. Malam ini Oh ya, terus. tak dapat tidur. Apa lagi? Tuh, terus Bahtera Cinta itu. Dasi dan Gicu. Iya, Desi dan Gicu lagi. Bukan alis berukir gitu. Bukan bibir bergincu itu. Terus Bahtera Cinta. Beri darah sang bumi itu. Bahtera Cinta. Terus malam terakhir. Malam ini ku tak ada. Aduh. Iya. Bukan. Wajahmu. Bukan. Yang malam apa itu namanya? Lupa saya itu. Oke, banyak berarti ya. Banyak. Terus untuk pengalaman yang nggak bisa dilupakan ketika tampil di acara elektron atau nikahan, itu ada nggak momen-momen yang sampai sekarang nggak bisa terlupakan? Iya. Apa pengalaman apa? Harga diri. Waktu nyanyi lagu Harga Diri. Harga diri. Karena harga diri ini bisa menyangkut kehidupan menuju ketenangan itu namanya. Enggak, maksudnya momennya, Bang. Pernah enggak yang sampean selalu ingat momen waktu nyanyi nyumbang di mana tah? Atau dikasih apa tah sama orang, pernah enggak? Yang paling sampean ingat deh. Apa dipeluk artis cewek tah? Apa gimana? Lagu lama itu. Lagu lama itu. Aduh. Kalau menurut saya Pak Joko, kalau musim nikahan gini ya, dan banyak masyarakat awam mengeluhkan banyak pengeluaran untuk modeman tadi. Ya banyak pengeluaran dengan penghasilan. Pekerjaan yang paling menguntungkan di musim-musim nikahan ini apa? Yang paling yang untung itu yang punya sound. Punya sound. Iya, bencengka itu. Itu yang untung itu. Iya. Perias ya. Iya, masih dapat uang, dapat beras itu. Perias terus ya apa lagi itu? Tukang sound, berias. Terus terop. Syuting. Fotografer, penghulunya juga saya. Sekarang ya rokok yang punya sound itu rokok Surya. Iya. Lagu pertemuan. Bulan suara, obo cap jempol. Ini hasilnya lagu pertemuan. Esok aku itu akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Itu banyak seringki bawah itu. Banyak duet itu. Jadi apa ya, pertemuan ini memang lagu yang sangat hangat. Iya. Mungkin sampai kapanpun masih tetap dilantunkan ini. Iya. Tanpa hak cipta. Karena kenyataannya sudah terbukti pertemuan ini. Saudara dari jauh-jauhnya kumpul, kita bersatu, makan bersama, pesta berakhir itu semua, makan mewah-mewah, baik dengan sate. Itu hasilnya Indonesia punya hajatan ini, baik saudara yang
yang melarat, yang kaya, bagaimanapun kita bersatu. Itu makna dari lagu pertemuan. Ya. Syaratnya satu, yang punya hajatan akad di sini. Semua salaman, koleman-koleman yang besar, kecil, bagaimanapun saja, jangan merasa timbul curiga sosial, cemburu sosial itu maksudnya. Kalau koleman dulu saya koleman sekian, masa kok sekarang kok sekian? Dulu pernah saya koleman sekian, ini sekarang koleman sekian. Kalau bisa jangan sampai ke sana. Gitu. Saya pun saja belum pernah pakai uang 1.000 ya. Uang 1.000 koran itu belum pernah saya. Hak nilainya belum pernah. Kenapa kok ada di situ? Ada koran, ada uang 1.000. Nah, hakikatnya kan harus berdiri iman. Oh, ini menambah iman. Gitu. Ternyata bukan orang-orang itu yang tidak benar. Itu bukan. Itu mendukung saya sehingga saya ini punya iman. Gitu maksudnya. Bukan untuk melarat. Jadi suaranya yang dolim itu. Oke. Pertemuan. Jadi memang kembali lagi lagu hangat, lagu romantis. Ya. Tapi bisa gunakan juga Bang kadang. Ya. Bisa gunakan ya untuk lagu pertemuan. Pertemuan antara kemaksiatan kadang Bang. Ngerti nggak maksudnya? Iya, terus? Ya, pertemuan maksudnya pemuda-pemudi itu. Iya, ini sih itu kan pertemuan ini banyak macamnya pertemuan. Ini sih gini, ini tentang pertemuan dianggap banyak maksiat ya. Nah, yang dikatakan maksiat ini kan tiangnya satu. Tapi jalan keluarnya maksiat itu kan banyak di situ. Melirik ketemu di sama maksiat. Misalnya makan makanan kurang mewah, misalnya merasa kok makanan seperti ini saya nggak enak. Nah, itu sudah maksiat wis. Tuh mencaci yang ada itu maksiat wis. Banyak maksiat itu. Ada filmnya ini Mas Joko? Nggak ada. Ya mesti ada lah kayaknya. Nggak ada. Pertemuan ini. Ada wong ini lagu duet Mas Joko. Nggak lupa saya. Lupa ya? Nggak ada. Nggak lupa saya. Nyanyi sama siapa ini Bang? Oh, ada. Ada. Rita sama Rita ini. Ya. Rika apa Rita? Sama Rika. Rita Sugiarto. Iya, itu yang ngarang lagu dengan Rika. Dengan Rita yang ngarang lagu. Oh ya. Di filmnya sama Rika itu. Pertemuan. Jadi prosesnya seperti itu. Sebetulnya tentang lagu pertemuan ini mapan sebetulnya. Kalau menggaji ke dalam lagi nanti ya enggak cukup kalau satu malam. Dulu pertemuan itu pertemuan di Nyamplongan gitu, Bet. Tahu siapa Bet? Di Nyamplongan itu. Apa itu Nyamplongan? Ya tempatnya itu. Sekarang tentang maksiat, misalnya makanan tidak enak, misalnya nanti marah. Makanan kok seperti ini enggak enak, itu sudah maksiat. Itu banyak gilirannya maksiat itu banyak. Pertemuan di Dolok sekarang ada. Apakah ini maksiat? Iya, ini luarnya ya maksiat. Tapi yang paling risiko besar di sini loh. Mencaci orang. Ini nggak ada suara, tapi di sini ada suara. Ini tidak bersuara, tapi tembus ke sana. Nah, ini amain sudah. Maksiat yang paling risiko besar. Tuh. Kalau di sini maksiat, iya luarnya. Kalau punya iman nggak tebus. Kalau
nggak punya imannya tipis, dari sini masuk sini, ya lebur sudah. Masuk sini ledak. Kembali lagi ke kalau situ nyumbang lagu ya, terutama lagu pertemuan. Kan mesti ada duetnya itu sama. Ada artis. Itu gak dimarahin itu sama nyonya di belakang. Tidak dimarahin, malah agak disuruh ini. Kalau pas dipegang tangannya sama artisnya gimana? Langsung begini. Ini kenapa ya? Karena istri saya ini bilang, kalau sampean di panggung, oke dah. Apa tujuanmu? Kamu yang tahu. Inilah. Oh, proses ini. Tiang ini. Tuh. Jadi titipan itu risiko. Kamu jangan begini ya di panggung begini, ini rusak itu. Itu. Waduh, seru ini lagu pertemuan. Jadi hati-hati kalau kita lagu pertemuan ini tentang maksiat. Maksiat itu bukan hanya di pertemuan neng hajatan, HP sudah lihat begini, ini film ini maksiat we. Nggak usah di pertemuan di hajatan, masih banyak maksiatnya. Kalau tentang maksiat Itu. Berhubung ini tentang pertemuan, lagu pertemuan, dan alhamdulillah kita sudah diberikan pertemuan. Nah, di malam hari ini, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di sini maupun yang nonton. Seperti itu ya. Oke. Cinta yang selama ini masih terpendam, mencurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah, cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merenang, cukup sekali merenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.